إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita melanjutkan kajian kita dalam Mudhiril Manthur. Telah masuk pada bab yang ke-41. Pada nomor yang keberapa? 578. Qala al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Berkata seorang yang bernama Sufyan ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyati fa innal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Berkata Imam Sufyan ats-Tsauri, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Karena kemaksiatan pelakunya masih diharapkan taubatnya. Adapun kebid'ahan la yutabu minha, hampir-hampir pelakunya tidak diharapkan lagi taubatnya. Ini ucapan beliau Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Perhatikan kaum muslimin rahimani wa jami'an. Iblis adalah makhluk yang Allah kutuk. Innaka rajim. Engkau makhluk yang terkutuk. Iblis makhluk yang menginginkan kesesatan semua Bani Adam. Tanpa terkecuali kalau bisa. Seandainya dia mampu, akan sesatkan semuanya. Iblis bersumpah dalam salah satu ucapannya. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Untuk kita mengambil ibrah. Iblis menyatakan, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, sungguh-sungguh aku akan sesatkan semuanya. Aku akan palingkan mereka dari jalan-Mu yang lurus. Aku akan halangi mereka dari siratal mustaqim. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran juga ucapan iblis supaya menjadi ibrah bagi kita. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. Aku akan halangi manusia dari jalan yang lurus. Aku akan datangi dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Ini iblis. Semakin sesuatu itu menyesatkan, semakin disukai oleh iblis. Semakin sesuatu itu tingkatan dosanya lebih besar, itu lebih disukai oleh iblis. Kesyirikan, syirik akbar, kekafiran, kemunafikan, itu sangat disukai oleh iblis. Karena itulah tujuan iblis. La'natullah alaih. Nah, Al-Imam Sufyan ats-Tsauri menyebutkan, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Dua-duanya disukai oleh iblis. Kemaksiatan, dosa-dosa besar, itu pun jeratan syaitan.
guna memalingkan Bani Adam dari Siratal Mustaqim. Dihalangi dengan kemaksiatan. Dan banyak korban yang mereka jatuh pada dosa-dosa besar sehingga mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Sibuk dengan kemaksiatan dan kemungkarannya. Iblis memiliki jeratan yang lebih canggih dalam menjerat manusia daripada maksiat, daripada dosa besar. Kalau pelaku dosa besar melakukannya itu, dia masih meyakini itu dosa. Dia masih meyakini itu kotor, itu mungkar. Beda dengan pelaku kebidahan. Pelaku kebidahan tidak mengatakan dirinya mungkar. Tidak merasa berdosa. Tidak merasa kalau dia sesat. Tidak merasa kalau dia itu menyimpang. Bahkan perasaannya dia itu di atas kebaikan, kebenaran, amal saleh. Padahal itu adalah penyimpangan. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Semua yang bid'ah itu sesat. Tetapi iblis bisa menjerat Bani Adam dengan jeratan kemungkaran. Pelakunya tidak merasa sedang melakukan kemungkaran. Sebuah kebatilan. Iblis berhasil menjerat Bani Adam dengan sebuah kebatilan. Tetapi pelakunya tidak merasa kalau itu adalah batil. Jeratan yang lebih mengerikan daripada kemaksiatan. Dan kemaksiatan itu juga hal yang jelek. Bukan maksiat lebih mending daripada bid'ah. Bukan. Nanti malah kepengin maksiat. Lebih mending kira apa. Bahasanya tidak pakai itu. Bahasanya dua-duanya mungkar, jelek, buruk, jeratan syaitan. Itu membawa manusia menuju kepada nar. Tetapi kalau dilihat dari sisi dampak negatif, madorot, tingkat bahayanya, bid'ah lebih berbahaya daripada dosa besar dan dua-duanya berbahaya. Dua-duanya berbahaya. Karena itu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan kalimat ini. Bid'ah lebih disukai oleh iblis karena dampak penyesatannya lebih besar daripada kemaksiatan. Disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, mengapa iblis lebih menyukai bid'ah daripada dosa-dosa besar? Karena iblis menginginkan manusia itu menjadi ahlun nar bersama dia. Sehingga bagaimana caranya iblis menyesatkan manusia? Dalam keadaan manusia tidak pernah berpikir taubat. Sesat, tapi tidak pernah berpikir taubat. Luar biasa jeratan yang satu ini. Memakan korban, tetapi tidak merasa sebagai korban. Kalau korban perang, luka-luka, rumahnya digusur kena bom, ngungsi, ini korban, merasa korban, Pak. Orang lain pun melihat dia korban perang. Tapi kalau bid'ah ini, pelakunya tidak merasa dia telah terjerat dengan jeratan syaitan, korban dari sekian banyak korbannya syaitan. Dia tak kunjung pernah ingin menyelamatkan diri dan tidak pernah berpikir untuk membenahi diri. Tidak pernah. Dan orang lain pun tidak berusaha menolongnya. Karena apa? Itu bukan korban menurut mereka. Main-main baik kok. Tidak ada masalah. Itu bukan sebuah keburukan. Yang lihat tidak menyangka dia adalah korban. Yang pelakunya juga tidak menyangka dia korban. Sehingga membahayakan pelakunya dan membahayakan pihak lain. Akan mudah terjerat. Ini tipu daya iblis. Karena itu bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kalau kemaksiatan, pelaku narkoba umpamanya.
Orang meyakini narkoba itu haram. Sedunia ini, semua pihak bahkan memeranginya. Semua negara memeranginya. Sampai pun negara produksi heroin terbesar juga mengakui itu adalah perusak. Pelakunya pun ditangkap. Orang melihatnya pun jelek dan buruk. Undang-undang pun dibikin. Sekian lama, sekian tahun. Bahkan hukuman mati. Tergantung BB-nya, barang bukti. Bukan bau badan, Pak. Hadirin yang kemuliaan. Seperti itu. Kemaksiatan pelakunya jijik dengan dirinya sendiri. Kalau sudah masuk penjara, divonis 18 tahun, ngenteni dina, sedina, rong dina, telung dina, 18 tahun, Pak. Kemarin barusan saya berdialog sama Kasih Binadi di Nusa Kambangan. Terjadi 2 kemungkinan orang masuk penjara. Yang pertama, kemungkinan dia tobat. Bahasanya insaf. Tobat, berhenti. Karena apa? Dia bergaul dengan orang-orang yang ingin baik. Ngaji, taklim dengan kita. Ingin baca Quran. Jadi baik. Karena apa? Mau tidak mau, dia penat. Ngapain? Ya sudah ibadah. Baca Quran. Tobat. Tobat di dalam penjara. Mengaku semua itu lain maning, Pak, urusannya. Kemungkinan yang kedua, di penjara malah justru menjadi lebih daripada yang sebelumnya. Ini dia. Kelas teri ketemu kelas kakap. Betul tidak? Teri dengan kakap besar mana, Bapak? Bok ada teri sebesar hiu. Nanti salah ngomong. Bisa terjadi itu karena pergaulan. Keluar dari penjara lebih canggih dalam melakukan kriminalnya. Lebih terorganisir. Ini kemungkinan. Tetapi mereka masih meyakini itu haram, maksiat, dosa, menjijikan, kotor, kena hukum. Suatu saat mudah-mudahan Allah berikan peringatan, sakit keras, atau kena musibah apa. Kemudian dia berpikir taubat. Orang melihatnya pun dia itu bukan teman, musuh. Karena dia pelaku kemaksiatan. Beda dengan bid'ah. Bid'ah hampir-hampir pelakunya tidak diharapkan taubatnya. Mengapa? Bahkan kita telah membaca hadis yang telah lewat. Innallahi ihtajaza taubata an kulli sahibi bid'ah. Allah menutup pintu taubat bagi pelaku kebid'ahan. Selama dia masih melakukan kebid'ahan, selama dia tidak berpikir menyesal darinya, selama itu dia tidak akan pernah berpikir bertaubat. Karena menganggap itu baik. Hatta yad'a bid'atahu. Sampai orang itu meninggalkan bid'ahnya. Karena dia mengerti apa yang dilakukannya adalah sesat. Dia mengerti yang dilakukan adalah mungkar. Maka dia bertobat darinya dan menyesal. Maka Allah akan berikan taubat kepadanya. Bisa dipahami hadirin? Kita baca keterangan dari pengarang kitab ini. Jim, yakni Syekh Jamal bin Farihan Al-Harithi. Man fahima anna at-taubata la tuqbal minal mubtadi'atil battah fahada fahmun saqimun. Barang siapa yang memahami bahwasanya taubat tidak akan diterima dari seorang ahli bid'ah sama sekali, maka ini adalah pemahaman yang salah. Pemahaman yang apa? Salah. Loh, tadi katanya begitu. Antum memahami apa, Pak hadirin? Memahami seperti itu? Itu salah. Ahlul bid'ah itu, selama dia di atas kebid'ahannya, memandang kebid'ahannya adalah sebuah ibadah, dia tidak akan pernah berpikir taubat. Paham sampai sini? Ya. Tetapi ketika dia mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh dia sesuatu yang dolalah, karena tolabul ilmi,
Bisa mendengarkan radio, bisa membaca kitab, atau buletin, atau mendengarkan ta'lim. Ya. Kemudian dia memahami amalannya menyimpang. Dia kaji lagi. Penasaran. Ini gimana ini amalan saya selama ini? Kok benar memang gak ada dalilnya? Dia kaji lagi. Ternyata benar ini tidak ada dalil. Oh ini bid'ah dhalalah ini. Astagfirullah. Ini sesat. Nah dia ketika mendapatkan ilmu yang menerangkan amalan dia itu adalah bid'ah dhalalah, akan memunculkan yang namanya penyesalan. Penyesalan itu akan memberikan dia apa? Keinginan untuk berhenti darinya dan menjauhinya dan mencari yang sunnah. Ini namanya taubat. Sehingga ahli bid'ah bisa tidak bertobat? Bisa. Ketika dia meninggalkan apanya? Kebid'ahannya. Dan kembali menuju sunnah. Maka kalau didapati adanya ahli bid'ah yang seperti itu, berpindah dari kebid'ahannya menuju kepada sunnah dikarenakan dia mengerti bid'ahnya itu adalah dhalalah, perbuatannya adalah mungkar, maka diterima taubat yang seperti ini. Karena taubat itu menuntut dia menyesal dari perbuatan itu dan dia menjauhinya sejauh-jauhnya dan dia tidak melakukannya, berazam bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya. Maka tatkala dia meninggalkan bid'ah dan dia belajar yang sunnah dan dia wujudkan sunnah itu dalam kehidupannya, maka diterimalah taubat dia. Contohnya siapa Pak? Kulon panjenengan studi ini Pak. Ya tidak Bapak. Mungkin ada yang marah, ya sudah ada yang pengecualian lah. Yang merasa dikecualikan silakan. Saya kecuali saya begitu silakan. Tapi rata-rata kita mengenal dakwah sunnah setelah kita dewasa atau bahkan tua, bahkan sudah pensiun. Ya, mereka ngerti sunnah. Biar sing apa baik, ya apa baik. Ya kia kemutan Pak. Itu sudah berlalu. Tinggalkan dan tidak perlu kau ceritakan apapun yang dulu pernah kau lakukan. Itu mungkar. Jangan pernah kita bercerita kemungkaran, keburukan yang pernah kita lakukan. Ya Allahumma illa kecuali pengen tahu ilmunya, tanyakan kepada ahlinya langsung. Tanyakan kepada ahlinya. Oh Ustaz, ana masih bimbang, masih ragu, masih belum tahu. Coba yang begini bagaimana Ustaz? Begini ini amalannya dia. Maka diterangkan. Tanyakan ke pihaknya memang bisa menjawab dengan jawaban yang baik dan benar. Yang mana dengan ilmu itu mudah-mudahan engkau menjadi paham bahwa perbuatanmu itu menyimpang dan engkau akan bertobat darinya. Hakadha qamsi. Maka diterima taubatnya ketika memang memenuhi 3 syarat taubat. Masih ingat 3 syarat taubat? Yang pertama apa? Menyesal. Yang kedua, menjauhinya, meninggalkannya. Yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Jikalau ada orang yang seperti itu, maka taubatnya diterima. Hakadha qamsi. Qala Syekh, kita lanjutkan ucapan Imam Jamal bin Faryan al-Harith. Walakin akan tetapi beliau hendak menjelaskan ucapan dari Imam Sufyan ats-Tsauri yang barusan kita baca tadi di atas. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah li'anna al-mubtadi'a innama fa'ala al-bid'ah taqarruban biha ila Allah biza'mih. Yang menjadi permasalahan adalah ahlul bid'ah, mubtadi' ahlul bid'ah, sesungguhnya tak lain ketika dia melakukan kebid'ahan itu dalam rangka taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah biza'mihi, dan itu adalah sangkaan dia semata. Ahlul bid'ah itu ketika melakukan bid'ahnya merasa apa Pak?
Sedang melakukan maksiat atau sedang melakukan ibadah? Melakukan ibadah. Zikir berjamaah pada salat fardu. Itu ada sunnahnya tidak? Tidak ada. Nabi tidak pernah memimpin zikir berjamaah, mengangkat tangan dan yang lainnya. Hadirin kemuliaan, mereka yang melakukannya merasakan ibadah, bahkan itu termasuk meramaikan masjid jadi hiruk pikuk. Jadi ramai identik dengan hiruk pikuk. Maka hadirin yang kami muliakan, mereka selama memiliki pola pikir seperti itu, tidak akan pernah berpikir taubat. Dan tidak mau tahu, ini ada dalilnya atau tidak. Ini bid'ah atau bukan, nggak mau tahu. Yang penting, tak amalak, tak cekeli. Hujahnya apa? Hujahnya kang guruku. Guru itu adalah digugu nanti ditiru. Nek salah, ini guruku salah. Lakukan melu salah, orang apa? Wangkot banget pakai cek wuk pokoknya. Ngerti ini ku? Gandeli baik. Tolalah ya men. Neraka ya ora apa. Demi mengikuti sang guru. Na'udzubillah min dzalik. Qala Syekh, fa kaifa yatubu? Maka bagaimana mungkin orang yang melakukan sebuah amalan yang disangka dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, dia bertaubat dari amalan yang saleh. Apakah mungkin ada orang yang bertaubat dari amalan saleh? Apakah ada? Tidak ada. Tidak ada orang mengatakan saya bertobat dari sholat. Saya bertobat dari amalan ibadah. Tidak ada. Kalau ada, itu syakong selat. Majnun. Gila dia orang. Semua pelaku ibadah, semua orang yang melakukan amalan saleh merasa dirinya baik dan benar, sehingga tidak pernah berpikir taubat. Seperti alhamdulillah hadirin mengenal tentang tauhid dan haramnya syirik. Ini udah berkali-kali kita bahas alhamdulillah dan akan dibahas terus sampai kita mati tentang tauhid. Apakah mungkin kita akan bertaubat dari tauhid dan kita masuk kepada syirik dalam keadaan kita yakin tauhid itu wajib, sewajib-wajibnya kewajiban, dan syirik sebesar-besarnya dosa yang Allah murkai? Mungkinkah kita bertaubat dari tauhid dan masuk ke dalam syirik? Tidak. Selama kita memiliki pola pikir atau keyakinan seperti itu. Demikian pula dengan pelaku kebidahan. Mereka tidak merasa berdosa, maka tidak pernah berpikir taubat darinya. Fa'innahu bi khilafil 'asi. Berbeda hanya dengan pelaku kemaksiatan. Yang dimaksudkan kemaksiatan adalah dosa-dosa besar yang ukurannya di bawah bid'ah. Fa'innahu idza irtagaba fahishatan aw ma'siyatan maka sesungguhnya apabila seorang melakukan sebuah keburukan atau kemaksiatan, fa'innahu yandimu atau yandamu ala fi'liha, dia akan menyesal dari melakukannya. Ada penyesalan. Tatkala dia melakukan sebuah dosa kemaksiatan. Fasma' Ibn Taimiyah mada yaqul. Dengarkan oleh kalian ucapan Imam Ibn Taimiyah. Apa yang beliau ucapkan ketika beliau berdialog dengan ahlul bid'ah. Sebelum kita masuk ke ucapannya Al-Imam Ibn Taimiyah, saya ingin memberitahukan ke hadirin, fitrah manusia itu melihat sesuatu yang maksiat itu mengatakan itu adalah dosa. Selama dia fitrahnya apa? Masih baik. Adapun kalau dia paksakan enggak, ya bisa jadi dia mengatakan enggak, tapi itu tetap dikatakan oleh manusia maksiat.
Contoh sebuah dosa yang hampir orang mengatakan itu tidak mengapa. Walaupun tidak mengapanya lirih. Apa? Ajar suruh-suruh. Dosa apa? Dosa riba. Riba di zaman sekarang ini kaum muslimin diganti namanya dengan apa? Bunga. Siapa yang benci dengan bunga? Ada bunga mawar, bunga matahari, ada bunga anggrek, bunga. Ini usaha mereka dalam mengesankan riba itu bukan mungkar lagi karena tidak ada riba. Kita nggak main riba, kita main bunga. Pada baik jane Pak. Ya. Bukan Nur Seri. Nur Seri apa ya? Penjual bunga? Bok saya salah ngomong Pak. Itu penjual bunga beneran itu Pak. Ya. Ini bunga. Yang hampir-hampir orang terbiasa dengannya dan banyak orang yang berusaha untuk mengesahkannya, membolehkannya. Yang penting ini dan itu, berbagai macam. Tapi pada intinya orang itu sebenarnya tergelitik. Itu riba itu. Haram. Begitu mereka mau mainnya. Menggelitik. Tapi fitrah manusia tetap mengatakan itu apa? Hal yang jelek, buruk. Beda dengan bid'ah. Tipu muslihat syaitan begitu besar. Sehingga syaitan bisa mengesankan kepada Bani Adam. Ini bukan maksiat. Padahal itu bikinan mereka yang tidak Allah syariatkan. Itu akan merusak yang disyariatkan oleh Allah bahkan. Tapi berlakunya tidak kunjung merasa berdosa. Bisa dipahami hadirin? Qala al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Qala ba'duhum yaksudu ahlal bid'ah. Nahnu nutawwibu an-nasa. Fakultu mimmadha tutawwibunahum. Ada sebuah dialog. Ini Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memberikan tulisan ini supaya memahamkan kepada kita bab yang sedang kita baca. Al-Imam Ibn Taimiyah berdialog dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ini mengatakan, kami di sini adalah siapa? Ahlul bid'ah, bukan saya Pak. Risih sebenarnya saya kalau buat contoh kami itu. Tapi tidak mengapa. Ini ucapan mereka. Mereka lebih mengatakan, kami telah berhasil membuat orang taubat. Ibn Taimiyah bertanya, taubat dari apa yang kalian ajarkan? Mimmadha, dari apa? Tutawwibunahum, engkau jadikan mereka taubat dari perkara apa? Ini pertanyaan al-Imam Ibn Taimiyah. Faqala al-mubtadi', maka berkatalah ahlul bid'ah itu, min qad'it tariqi was-saraqati wa nahwi dzalik. Kami jadikan mereka tobat dari berbuat perampokan, dari mencuri, dari berjudi, dari berbagai kemaksiatan. Saya dakwai dia, akhirnya dia paham bahwa itu adalah maksiat, sehingga mereka tobat dari mencuri, berjudi, merampok, dosa-dosa besar. Tobat dari apa kemana berarti Pak? Tobat dari kemaksiatan didakwai oleh ahlul bid'ah ini, dijadikan dia sebagai pelaku kemaksiatan tadinya, sekarang berpindah mengikuti ahlul bid'ah ini. Sekarang ini yang dia ajak untuk bertobat dari kemaksiatan menjadi pelaku ahlul bid'ah, pelaku kebid'ahan. Didakwai, tobat dari mencuri, jadilah sejenis mereka ahlul bid'ah. Faqala Imam Taimiyah, faqultu al-qail Ibn Taimiyah. Aku katakan, yakni Ibnu Taimiyah dia mengatakan, haluhum qabla tutawwibukum,
khairun min halihim ba'da tadwibikum. Halum, kondisi mereka sebelum engkau ajak dia untuk bertobat, itu lebih baik daripada kondisi mereka sekarang ini setelah engkau ajak dia tobat dari kemaksiatan itu. Paham jenengan? Kaget mboten? Masa iya mau nebi ora salat, siki salat. Apa lebih main mau ora salat daripada salat? Wah, kepripumak jawaban iki. Hah? Dia itu malah tukang mabuk narkobais. Sejadikan dia tobat, sekarang dia bertasbih, bertakbir. Wah, apa iya? Ketika dia masih dalam kondisi narkoba, lebih baik daripada sekarang dia bertasbih dan bertakbir. Nggih mboten, Pak? Sing salah Ibnu Taimiyah napa pahamin jenengan? Kita belum selesai bacanya. Jangan beranjak. Qala, belum menyebutkan mengapa kalimat itu muncul dari Al-Imam Ibnu Taimiyah. Faqala, fa innahum kanu fussaqan. Sesungguhnya mereka dulu, keadaan mereka ketika bermaksiat dengan dosa-dosa besar, ya'taqiduna tahrima ma hum alaihi. Mereka masih meyakini haramnya perbuatan kemaksiatan yang mereka lakukan. Mencuri, merampok, menipu, narkoba, miras. Mereka meyakini itu mungkar, itu maksiat. Wayarjun, kata beliau, rahmatullah. Mereka pelaku kemaksiatan itu dalam hatinya masih mengharap belas kasihnya Allah Azza wa Jalla. Masih mengharap ampunan dari Allah. Karena merasa dirinya salah, merasa dirinya kotor, masih ada harapan. Wayatubun ilaih au yanhuna taubah. Mereka ini ketika dulu masih dalam keadaan maksiat, mereka bisa bertobat kepada Allah. Atau minimalnya ada niatan suatu hari nanti akan taubat. Suatu hari nanti. Naksiki urung disiklah. Entah kapan. Tapi dia masih ada niat untuk bertobat. Karena dia meyakini perbuatannya adalah apa? Mungkar. Itu kondisi dulu. Sebelum engkau jadikan mereka taubat dari dia. Dari maksiat itu. Dan menjadi bagian dari kalian ahli bid'ah. Qala Syekh Al-Imam Ibnu Taimiyah melanjutkan ucapannya. Faj'altumuhum bitatwibikum. Maka dengan kalian ajak mengikuti bid'ah-bid'ah kalian yang kalian menyangka kalian telah membuat mereka taubat dari kemaksiatan. Menjadikan mereka taubat dari kemungkaran kemaksiatan. Sehingga mereka taubat dari mencuri, taubat dari menipu, taubat dari narkoba. Dan menjadi al-bid'ah sepertimu. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, kalian menjadikan orang-orang itu sesat. Doli. Kalian al-bid'ah telah membuat mereka al-maksiat, taubat dari kemaksiatannya, berpindah kepada bid'ah. Berarti kalian menjadikan mereka orang-orang yang sesat. Musyrikin. Bahkan menjadikan mereka sebagai musyrikin. Bahkan kharijin an syariat Islam. Dengan engkau menjadikan dia taubat dari kemaksiatan. Dan menjadi bid'ah sepertimu. Dia keluar dari Islam. Kemungkinan-kemungkinan ini bisa terjadi. Kemudian yuhibbuna ma yubghidullah. Dengan sebab engkau bikin mereka taubat dari kemaksiatan. Dan ikut kebidahanmu. Menjadikan dia mencintai bid'ah. Hal yang Allah murkai. Hal yang Allah murkai. Sekarang ini mereka mencintainya. Karenamu. Yang kau anggap itu adalah bentuk. Membuat dia taubat. وَيُبْغِضُونَ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ. Bahkan kau menjadikan mereka pelaku kemaksiatan tadi. Membenci apa yang Allah cintai. Membenci tauhid. Awas hati-hati dari Wahabi. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajarkan tauhid.
Mari kita benci kepada tauhid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun tidak vulgar seperti itu. Tapi itu tujuannya. Dikarenakan kalau mereka membiarkan pengikutnya mengikuti taklim kitab yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia akan menjadi ahlu tauhid dan tidak akan mengikuti gurunya. Maka dihalangi. Jangan kau bertauhid. Jangan kau mengikuti sunnah. Karena engkau akan meninggalkanku. Ini. Maka sungguh kalian menjadikan mereka yang tadinya fasik menjadi sesat. Yang tadinya mereka merasa berdosa dengan kemaksiatannya, sekarang ini dia merasa tidak berdosa. Bahkan membenci apa yang Allah cintai. Bisa dipahami hadirin? Paham tidak kalimat ini? وبينت أن هذه البدع التي هم غيرهم عليها شر المعاصي. Wabuyna dan jelaslah dengan ini, kata Imam Taimiyah, bahwasanya bid'ah itu lebih jelek, lebih buruk daripada maksiat. Karena kemaksiatan pelakunya masih merasa berdosa. Bid'ah pelakunya tidak merasa berdosa. Kalau orang maksiat masih berharap rahmatullah, memaafkan dosa-dosa dia. Masih ada niatan bertobat. Kadang-kala harus ditangkap dulu. Dilari, dikejar-kejar. Saya pernah tanya sama Nabi, apa yang paling kamu takuti di dunia ini? Ada yang nyeletuk. Dikejar-kejar polisi Pak Ustaz. Nabi beluak. Ngerti beluak Bapak? Ngomong ya. Tapi itu menggelitik. Dikejar-kejar polisi. Bagaimana kalau dikejar sama malaikat yang akan menghisab, menghukum, masukkan dalam neraka, bagaimana? Lebih takut? Itu ibrah. Polisi itu manusia, kasih bong Pak. Kasih bong betul? Kasih tempilingannya kasih bisa ditahan. Kasih kuat, walaupun lara. Bong kasih sebong. Artinya kenapa engkau takut sama manusia? Ada zat yang lebih besar. Allah Azza wa Jalla. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Rabbmu sangat dahsyat. Hadirin yang kemuliaan. Ucapan Imam Ibnu Taimiyah menggambarkan dengan jelas, bukan menggambarkan saja, menerangkan dengan jelas ahlul bid'ah itu lebih jelek daripada ahlul maksiat. Sehingga kalau seandainya diungkapkan dengan bahasa lain, keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Itu jikalau mulut buaya lebih sakit gigitannya daripada mulut harimau. Jenengan pernah merasakan lebih sakit mana? Belum. Saya khawatir nanti ternyata gigitan harimau lebih sakit daripada gigitan buaya. Berarti salah kita. Penggambaran yang benar adalah dari gigitan, ya mungkin kucing dibanding gigitan harimau. Itu mungkin masuk akal. Ya, walaupun belum pernah digigit, tapi sepertinya lebih sakit harimau. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan, ini ungkapan yang sangat bisa memahamkan kepada kita betapa bahayanya bid'ah. Mengapa mereka tidak diharapkan lagi taubatnya? Kondisinya seperti tadi. Mencintai yang Allah murkai, ya, dan memurkai yang Allah cintai. Yang berikutnya. Qala Imam Atha Al-Khurasani rahimahullahu ta'ala, ma yakadu Allah ayyadani li sahibi bid'atin li taubatin. Hampir-hampir Allah tidak mengizinkan bagi mereka pelaku kebid'ahan untuk bertaubat. Maknanya kaum muslimin, semua itu biadillah. Taubat dan tidaknya manusia, Allah yang menentukan. Sehingga para ulama kita menyebutkan kalimat illa man rahima rabbuh.
Kecuali seorang yang dirahmati oleh Allah, barulah dia akan bisa bertobat. Dengan Allah ajarkan ilmu kepada dia, mengenal sunnah, akhirnya dia menyesal dari bid'ah dan bertobat. Tidak bisa kita pukul kromo, ahli bid'ah tidak mungkin bertobat. Tidak seperti itu pembahasan kita. Selama dia menjadi ahli bid'ah, tidak akan bisa bertobat. Karena ahli bid'ah itu tidak pernah menyesal selama dia di atas apa? Bid'ahnya. Adapun kalau apakah bisa bertobat? Bisa selama dia mau belajar ilmu syar'i. Hakadha kaum muslimin. Bisa dipahami? Sehingga ucapan Imam Atha Al-Khurasani ini memiliki pengertian bahwa ahlul bid'ah yang bertaubat dengan taubatan nasuha, berpindah dari bid'ah menuju ke sunnah, ini jarang sekali. Jumlahnya sangat sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman sebelum kita selesai ini sudah bunyi. Diumumkan apa tidak ya kira-kira ya? Ya diumumkan nggak apa-apa. Jumat dan Senin besok Ustadz Akbar yang akan hadir. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Beliau lebih baik daripada saya. Sehingga antum hadir di majelisnya. Seorang pemuda yang masih muda tapi ilmunya Masya Allah. Kalau saya sudah tua Pak. Karena memang saya tidak di rumah. Begitu. Tidak mengapa? Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan begitu. Pengumumannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.